Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini hujan ya. Hujannya lumayan lebat ya. Nggak tipis-tipis kayak kemarin. Jadi dari kemarin ini hujannya nggak berhenti-berhenti ya. Apakah di musim gugur emang sering hujan ya? Ini sepeda saya ya. Ya ini ya sepeda. Sebenarnya ini sepeda yang saya juga ya. Tak ambil dari Jimoti ya. Saya dapat 2 sepeda sama ini. Nah, ini kan tak kasih teman saya ya. Tapi sampean lihat ya, sama teman saya dikasih bebek-bebekan ini tuh. Nggak tahu nih fungsinya buat apa ya. Konyol loh. Tapi ya lucu ya. Jadi kawaii, sepedanya jadi imut. Nah ini teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu ini musim gugur, soalnya baru pertama kali nih saya ngerasain musim gugur ya. Apakah emang di musim gugur selalu hujan gitu ya, dan nggak berhenti-berhenti ya. Ya nanti kita cari tahu ya, sambil menjalani hari-hari ya di musim gugur ini ya, di Jepang. Nah kalau hujan kayak gini ya hati-hati teman-teman ya. Kan saya bawa sepeda sama payung ya. Jadi bawa sepedanya cultang ya. Jadi cultang tuh ucul tangan ya, lepas tangan satu gitu maksudnya. Yang satu megang stang, satu megang payung ya. Sampean hati-hati ya, jalanannya licin. Apalagi kalau sampean yang jalanan kayak gini ya, kan kadang ada yang modelnya dia pinggirannya tuh halus ya. Hati-hati tuh sampean kalau belok ya, licin itu. Guling sampean nanti, hati-hati. Bahaya, nanti bisa kecelakaan kayak ini nih. Tuh. Tuh. Bannya ringsek ya. Kalau ini kayaknya ditabrak dia sama mobil kayaknya ya. Besok tak bahas ya tentang gimana supaya aman ya berkendara di Jepang ya, khususnya berkendara sepeda. Ya ini nanti tak bahas ya, kebiasaan-kebiasaan orang Jepang ya. Kebiasaan orang Jepang ya, kebiasaan sederhana orang Jepang yang bisa ya mengubah hidup sampean ya menjadi lebih baik. Gila bahasanya. Oke. Ya teman-teman, sepedanya udah tak parkir itu ya di sana. Joknya tak bungkusin plastik ya, biar dalamnya tuh. Jadi di jok sepeda saya tuh ada kayak spons gitu ya. Jadi cover jok. Dia ada kayak bantalan, jadi bokong sampean nggak sakit ya. Kalau naik sepeda, soalnya kan itu sepeda bike cross ya. Sepeda bike cross itu kan dia biasanya ya joknya kan lincip keras ya, sakit bokongnya. Apalagi di bokong saya tuh lemaknya nggak sebanyak bokong-bokong cewek kan, tebel-tebel ya. Saya kan lemaknya tipis kan, jadi sakit ya. Jadi ya tak kasih cover jok ya. Itu pun gratis dari Jimoti teman-teman ya. Dah di sini tuh sampean cocok ya tinggal di Jepang tuh. Lihat channel saya ya, channel yang gratis ya. Jadi sampean tinggal di Jepang ya nggak khawatir ya. Aduh, okane ganai, soga, dosureba karena aduh nggak ada uang gimana ini. Tenang ya, ada channel Kuma Japan ya yang siap memandu sampean ya nyari barang-barang gratis dari Jimoti. Nah itu sebenarnya cover joknya itu dihargain murah sih ya, cuman 100 yen apa ya, 10.000 ya. Cuma karena saya, nah ini nih ya, sampean tuh kalau ada janjian ya apa-apa ya, apalagi kalau ada janji ketemu sama orang Jepang, datangnya itu lebih awal. Misalkan pas itu kan saya janjiannya di stasiun Kamigawa Hama ya, janjian jam 9, itu saya jam 8 tuh udah di situ. Aku ngabarin, saya udah sampai di sini. Wah, haya ini cepet ya kata dia. Terus gue menasa itu dia minta maaf, padahal
dia juga nggak telat gitu, dia datangnya tuh jam 9 kurang lah, 9 kurang 15 ya. Gombe nasa ini Hontoni musim akhir maseng katanya gitu ya. Mohon maaf katanya. Ibu-ibu, oh dejobu, zen dejobu, saya bilang ya nggak masalah. Watashi mo nonbiri shiteru yo. Saya lagi santai gitu, saya bilang gitu. Lagi libur, lagi nyantai, jadi ya kalau lagi santai kan enak teman-teman ya, ngapain berjam-jam juga nyantai ya. Nah terus ibu-ibunya ngasih, oh pas mau tak bayar 100 yen ya, sore kotowanai katanya, sore kotowanai nggak perlu katanya, muriyo gratis katanya. Hah, arigato nih, saya bilang gitu, Ontoni arigato aja. Ya gitu ya, kita apresiasi teman-teman ya, sudah diberi gratis lagi ya kita berterima kasih ya gitu. Itu trik ya, kalau tips kalau sampean di Jepang tuh usahakan tepat waktu, nanti yang dapat untung ya sampean sendiri ya. Barang yang awalnya bayar jadi gratis. Lah itu sepeda yang tak kasih teman saya kan harganya 1000 yen itu. Di Jimotinya ya dihargain 1000 yen. Nah, karena saya datangnya 1 jam lebih awal ya. Terus saya juga cerita-cerita sih sama bapak-bapaknya ya, sama yang ngasih sepeda itu kan bapak-bapak ya. Cerita ngobrol ya, sampean gitu ya kalau sama orang Jepang tuh jangan malu-malu, berani ya ajak ngobrol, walaupun grammar sampean acak-acakan ya bodoh amat, kan yang penting mereka kan ngerti ya. Yang penting sampean tuh banyakin kotoba ya, banyakin kotoba, kosakata. Jadi kan kalau kosakatanya ada, sampean hatsuongnya ya, pengucapannya bener, dia juga ngerti ya, walaupun grammarnya acak-acakan ya, tata bahasanya. Misalkan nato taberu, makan nato kan nato tabemas kan misalkan ya. Ya sampean bilang aja taberu nato gitu aja dia ngerti. Udah. Itu ya, jadi cerita ceplos-ceplos saja ya, berani. Mumpung sampean masih di Jepang kan. Di sini banyak orang Jepangnya, sampean ketemu orang Jepang ngobrol aja udah gitu ya. Nah, saya kan udah ngobrol-ngobrol ya dari awal ya, saya sebelum ke Jepang lewat apa gitu-gitu ya, di sini kerja buat apa. Dia dengar saya kerja di sini karena alasan keluarga ya, finansial buat keluarga saya gitu. Malah dikasih gratis teman-teman. Ya awalnya juga karena saya datangnya lebih awal ya, dia sampai sempet nggak enak ya. Duh kan saya udah ngomong jam 10 aja, kenapa jam 8 udah datang kayak gitu, udah di situ, udah 2 jam sebelumnya malah. Nggak apa-apa, saya juga nyantai nih, lagi jalan-jalan di Mall Aeon gitu, lagi lihat-lihat kayak gitu. Oh ya udah, maaf ya, dia mau minta maaf padahal nggak salah minta maaf kayak gitu teman-teman ya. Tips ya, jadi itu dapat gratis, sepedanya dikasih gratis, itu nggak bayar, harusnya 1000 yen bayarnya, 100.000 ya dikasih gratis. Ya udah tak kasih teman saya ya, saya udah ada sepeda kok. Lah teman saya ngasih saya 1000, katanya ya hitung-hitung ini mas apa warawiri ya gitu kan, malah enak sampean ya, dapat untung kan ya gitu loh, karena sampean datang lebih awal ya, tepat waktu kayak gitu ya. Nah ini saya sambil berangkat tak jelasin ya teman-teman tadi ya, tentang kebiasaan sederhana orang Jepang ya, yang bisa mengubah hidup sampean ya menjadi lebih baik. Wis ngeri ya kayaknya. Nah, kebiasaan yang pertama teman-teman ya, yang sederhana aja ya. Kebiasaan yang pertama itu sampean tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ya, itu ya kebiasaan pertama. Tidur lebih awal. Jam berapa sih mas? Lebih awal ya di sini tuh ya, kalau malam tuh udah sepi teman-teman ya, kayak di kampung. Ya sampean lihat aja di kampung jam berapa sih? Udah sepi, jam 8 malam kan udah sepi ya. Ya sampean tidur ya kira-kira jam 9 malam. Sini kan rata-rata kan pulang kerja tuh kalau lembur-lembur ya, mentok-mentok jam 8 malam lah ya udah sampai rumah. Kalau sampean langsung pulang ya nggak kelayapan kemana gitu ya.
Kalau sampai langsung pulang itu, saya kan misalkan lembur sampai jam 7 malam ya, itu lembur 2 jam ya, jarang saya sampai 3 jam, itu paling 2 jam ya maksimal ya. Dari pulang harusnya kan jam 5, kan masuk jam 8 pagi nih, pulang nanti jam 5 sore, lembur 2 jam kan jam 7 tuh pulang, nyampe-nyampe apa tuh ya jam 8 malam ya. Nah, jam 8 malam ya sampean makan langsung tidur ya. Ya 9 malam, jam 9 malam tuh sampean sudah tidur ya. Dibiasain. Jadi bangun-bangun tuh bisa pagi, bisa jam 4 gitu ya. Sampean bisa menyiapkan hari ya lebih awal. Jadi sampean tuh bisa memenangkan hari ya. Karena sampean sudah matang persiapannya ya. Udah bangun pagi, udah belajar, udah berolahraga ya. Gitu ya. Kalau yang sarapan ya udah nyiapin sarapan, udah masak kan nyantai gitu ya. Jadi lebih siap ya menghadapi hari ya gitu teman-teman ya. Jadi sampean bisa memenangkan ya hari ini gitu teman-teman ya. Itu juga baik untuk tubuh ya teman-teman ya. Jadi nggak gampang sakit. Kalau sampean tidur larut malam terus kan nanti begadang ya. Sirkadian tubuh sampean acak-acakan ya, alarm tubuh sampean ya, jam tubuh sampean nanti. Organ-organ tubuh kan harusnya beristirahat ya, itu jadi nggak bisa ya, jadi sampean gampang sakit ya teman-teman ya. Itu kan sederhana ya, tapi susah kan dipraktekinnya ya, yaitu karena musuh kita adalah diri kita sendiri ya. Udah sampean nggak usah muluk-muluk mau saingan sama Adira ya, atau mau saingan sehat sama ini ya, siapa, pokoknya orang-orang yang sehat-sehat itulah ya, yang bugar-bugar. Udah nggak usah muluk-muluk sampean saingan sama diri sendiri ya. Itu kalahkan sampean diri sendiri itu ya. Jangan mau dikalahkan sama pikiran sampean ya. Sampean adalah tuannya ya, jangan sampean diperbudak sama pikiran sampean sendiri ya. Gitu. Itu ya yang pertama ya. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih awal teman-teman ya. Udah. Saya aja tadi bangun lagi jam 4 lagi ya, nggak tahu saya tuh jam 4 pagi tuh pasti bangun terus ya. Ya karena dulu pas waktu remaja ya. Jadi dari SMP kan ibu saya itu kan dia sampai sekarang pun masih berjualan ya. Jadi jualan keliling gitu ya. Ya sempet jualan kayak di terminal-terminal gitu yang mangkal ya. Biasanya sih jualan makanan ya, kayak dulu tuh sempet bikin lontong ya, jualan lontong sayur. Terus jualan bubur kacang hijau dulu ya pas saya SMP ya, dia bikin kayak ya mangkal ya, bikin kayak tenda-tenda gitu ya di sekitaran terminal. Siang ya, pagi sampai siang, siang sampai malam lah, malam tutup ya gitu. Kadang saya kalau pas SMP itu ya istirahat, pas istirahat suka nyamperin ibu saya ya, makan di situ bubur kacang hijau. Kalau lontong sayur itu makanya di depan rumah mbah saya ya. Nah sekarang itu jualannya keliling teman-teman ya, di perumahan naik sepeda. Ya makanan-makanan itu ya sarapan ya, jadi jualan lauk pauk buat sarapan, nasi kayak nasi kucing gitu ya, dibungkus-bungkus, ntar lauk sayur gitu ya. Itu nyiapinnya malam teman-teman, dari jam 12 malam itu udah bangun. Jadi saya ikut bangun jam 1, jam 2 pagi itu ya. Mau sampean tidur jam 9, jam 10 ya saya bangun jam 2 pagi dulu ya, pas masih zaman SMP gitu. Bantuin ibu ya, bantuin ibu saya bungkusin sayur, motong-motongin apa gitu ya. Motong-motongin tempe ya, kecil-kecil kan ada tempe orek ya. Itu kan nanti dikecapin kan, dipotong dadu-dadu kecil-kecil ya. Nah, itu dipotong-potong. Kadang sama adik saya gitu berdua bangun pagi. Jadi kebiasaan teman-teman sampai sekarang ya, akhirnya jadi otomatis bangun pagi terus ya.
Jadi mau saya tidur jam 12 malam, jam 9 malam, mau awal mau telat, akhirnya bangunnya ya jam 4 ya, tetap jam 4. Tapi walaupun durasinya bentar ya tetap seger ya bangunnya teman-teman, karena yaitu sebelum tidur tuh sekarang tak biasain itu ya meditasi atau pokoknya nenangin pikiran dulu teman-teman, yang nggak langsung habis makan langsung tidur ya, nggak, sampean duduk tenang gitu ya, mengamati nafas kayak gitu ya. Tips dari saya kalau sampean mau biasain bangun pagi, dan walaupun durasi sebentar sampean tetap bisa bangun pagi dan seger gitu ya, nggak kelemar loyo gitu ya, kayak nggak ada tenaga gitu teman-teman ya. Tips dari saya, jadi coba sampean bangun habit ini ya, kebiasaan yang simple tapi susah buat dipraktekin ya, karena itu ya musuh terbesar adalah diri sendiri. Terus habit yang kedua ya, kebiasaan kedua orang Jepang ya, yang patut sampean tiru ya, adalah membersihkan toilet. Loh, jangan salah sampean ya. Di sini tuh ada dewa toilet ya, namanya siapa lupa saya, dewa toilet. Jadi simbol kesuksesan ya. Sampean tahu itu yang pendiri Honda ya, yang motor Honda, mobil Honda itu ya. Itu yang pendiri Honda yang namanya Honda itu ya, Bapak Honda itu ya. Oh, dia itu selalu membersihkan toilet ya. Jadi itu kalau di Jepang tuh toilet dibersihin ya dibersihin pakai tisu, pakai alkohol ya, biar nggak ada kuman-kumannya, sampai bersih kinclong gitu teman-teman ya. Nggak cuma dalamnya doang ya yang ada genangan airnya, itu dibersihin. Biasanya kan kalau di Indonesia pakai apa, wipol gitu ya, model-model gitu ya. Ya di Jepang ada yang model gitu ya, tapi dia yang di tepi-tepinya ya, pokoknya seluruh permukaan WC itu, toilet itu dibersihin ya teman-teman sampai kinclong. Nah, itu karena filosofi orang Jepang, kalau kita selalu membersihkan toilet itu nanti kita akan menjadi humble ya, rendah hati ya. Ya kan, karena toilet yang pakai kan bukan kita doang ya, ada yang lain ya, orang-orang lain ya. Apalagi kalau di toilet umum ya, dan di toilet pabrik itu kan kalau sampean sudah selesai kan itu ada alkohol ya, semprotan alkohol yang wangi ya, baunya kayak parfum. Nah itu kalau sampean sudah ya, sampean semprotin itu ke tisu, sampean lap ya bekas duduk sampean itu ya, sampai bersih gitu teman-teman ya. Adabnya orang Jepang, kebiasaan orang Jepang, sederhana tapi ada makna di balik itu semua ya. Jadi kita tuh bisa rela ya buat bersihin toilet yang dipakai orang banyak ya. Misalkan di Apato kan ada teman saya juga yang pakai ya itu saya bersihin ya gitu. Jadi walaupun yang pakai bukan saya, tetap saya bersihin ya gitu. Jadi kita jadi humble ya, rendah hati, nggak egois ya teman-teman ya. Nah kalau kita sudah humble tuh, kata orang Jepangnya ya, filosofinya ya, persentase suksesnya tuh jadi besar ya. Ya sampai lihat ya, pendiri Honda itu kan sukses ya. Banyak ya orang-orang sukses Jepang yang lain yang saya nggak tahu namanya, dia kebiasaannya bersihin toilet teman-teman ya. Itu dia ya, kebiasaan nomor 2 yaitu membersihkan toilet teman-teman ya. Terus misalnya kalau toilet nggak pernah dibersihin kan ya jijik teman-teman ya. Selain jijik ya gimana gitu ya. Nah kalau sampean bersihin ya, walaupun toilet umum kan sampean jadi bisa menurunkan kadar ego sampean ya. Jadi sampean jadi humble gitu ya, nggak egois. Orang yang humble tuh biasanya kemungkinan suksesnya lebih besar teman-teman ya, gitu. Karena orang lain juga suka ya sama orang-orang yang humble ya, nggak mentingin diri sendiri gitu teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu. Sederhana tapi ya susah ya, karena kita ada harga diri ya, ego ya. Oh apa aku ngeresiki bekas tipake wong liya, bah rasudi. Biasanya kan gitu ya kalau orang yang tinggi ya, dia harga dirinya, apalagi ya mohon maaf ya kalau udah yang jabatannya tinggi atau orang-orang kaya ya masa saya bersihin toilet ya, enggak lah.
Nah itu ya contoh orang Jepang ya, walaupun dia pendiri Honda, terkenal, kaya ya, sampai tua pun dia masih bersihin toilet teman-teman ya. Walaupun ya dia punya, mungkin ya punya karyawan banyak ya, pasti ada banyak ya. Kalau dia mau juga bisa dia nyuruh yang orang tukang bersih-bersih ya gitu. Tapi enggak ya, karena sudah dia teguh ya pada prinsipnya, dan terbukti ya dia juga sukses ya gitu. Makanya dia tetap membersihkan toilet sendiri ya teman-teman ya. Nah, itu ya sampean ya, jangan terlalu melekat sama harga diri teman-teman ya, hati-hati. Nah itu yang nomor 2 ya teman-teman, yang bersihkan toilet. Terus yang nomor 3 itu adalah merapikan sepatu, sendal ya. Sampean kan pasti sering lihat-lihat ya kalau di anime, di drama-drama itu kan, kalau orang pulang kan tadaima, okaeri. Ya kalau bahasa Indonesia, aku pulang, ya udah pulang ya, masuk, misal gitu ya. Itu sih ya translatean saya ya gitu ya, intinya okaeri itu oh iya gitu, tadaima aku pulang gitu, ngasih tahu udah pulang. Nah itu kan sampean lihat pas masuk, buka pintu pas masuk kan sepatu-sepatunya itu udah ngadep gini ya misalkan ya. Jadi kan ini sampean masuk ya, ini kan buka pintu masuk ya. Nah sendal sampean tuh pasti di gini nih kalau di Jepang tuh. Nah ditata gini. Jadi kalau pas mau keluar tuh tinggal pakai gini, set set. Nah, itu tuh ada filosofinya teman-teman ya. Jadi sederhana ya, tapi kadang orang males ya buat ngerapiin ya. Jadi filosofinya itu ketika kita dirapiin tuh kita ada kayak kebanggaan tersendiri loh. Wah ternyata saya bisa ngerapin sendal, sepatu gitu loh. Ternyata aku bisa gitu ya, untuk merapikan sendal dan sepatu ini kayak gitu ya. Jadi ngasih semangat ke diri gitu ya teman-teman ya. Ternyata aku bisa melakukan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Jadi dari hal kecil kita bisa, nanti ke hal yang besar pun kita pasti bisa gitu ya. Jadi meyakinkan rasa ya, karena ada cita, rasa, karsa ya. Ya karsanya itu ya perbuatan kita rapikan. Terus kan kalau sampean lihat, kalau sendal rapi berjejer kan enak ya, disawang kan enak, dilihat enak ya. Ya sampean bandingin ya sepatu, sendal acak-acakan blaur-blaur di tengah gitu kan, sampean mau pakai bingung yang mana gitu ya, nyari pasangannya. Ya itu ya jadi susah nyarinya, terus juga ribet ya, jadinya repot sendiri kitanya ya. Nah dengan kita merapikan sandal ya, kita nggak nyusahin diri sendiri dan nggak menyusahkan orang lain teman-teman ya. Dan itu juga memberikan kebanggaan ya kepada diri sendiri, supaya kita tuh bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi ya. Jadi misalkan, saya merapikan tempat tidur aja bisa ya, tiap bangun pagi ngerapiin sendal sama sepatu bisa ya, pasti saya juga bisa melakukan hal besar yang lain gitu. Misalkan belajar apa gitu ya, misalkan sampai belajar skill benerin sepeda, atau belajar skill IT ya, saya pasti bisa, orang saya benerin sendal sama itu aja bisa, pasti saya bisa besar yang lainnya kayak gitu teman-teman ya. Nah misalkan belajar sampai mau skill belajar renang, saya pasti bisa, orang saya ngerapiin sendal aja bisa ya, kayak gitu ya. Dari hal-hal kecil nanti hal-hal besar sampean juga bisa ya. Jadi memberikan suntikan keyakinan ya pada diri sampean, kepercayaan diri ya, supaya berani melakukan hal-hal yang lebih besar teman-teman, dan yakin ya gitu. Itu ya yang ketiga ya, kebiasaan yang nomor 3 yaitu merapikan ya sendal ya atau sepatu ya saat masuk ke rumah ya, atau ke dalam ruangan, pokoknya bisa di pabrik juga bisa, atau di rumah orang lain ya bisa gitu. Nah kebiasaan yang nomor 4 itu adalah kebiasaan yang keempat adalah teman-teman ya, itu adalah antri teman-teman ya.
Orang Jepang tuh mau di mana aja, mau di peron stasiun kereta, mau di tempat pembayaran loket di restoran-restoran atau di mall-mall ya, di minimarket, mau bayar tuh antri ya. Sampai nggak pernah lihat video Lawson Marcaya ya, itu kan antri ya, dia mau bayar ya, ada jejak-jejak kaki di situ. Itu sampai antri ya, nggak sembarangan nyerobot. Di sini juga ada ya. Di peron kan ada nih antrian nih, tuh antrian itu ya, rapi teman-teman ya. Ini kan batas antrian nih. Ini juga ada jalur kuning ya, itu sampai nggak boleh ngelewatin soalnya bahaya, ada kereta lewat ya. Jangan sembarangan sampean di sini ya. Nah nanti tuh orang Jepang kalau antri tuh di sini ya, jejer-jejer gitu ya. Nanti tak liatin ya. Jadi kalau ada orang Jepang banyak tak liatin. Nah, ini nanti jam 6.11 ya. Jam 6.11 tuh ada kereta lokal ya arah Tokyo. Nanti saya naik itu jam 6.11. Padahal saya masuk jam berapa teman-teman? Jam 8 ya, tapi saya dari rumah tuh jam 5 udah berangkat ya, kayak gitu ya. Jadi mempersiapkan hari, bangun lebih awal, saya bisa bikin video YouTube ya, ngasih info-info yang bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Kayak gitu, dibiasakan ya, bangunnya tuh lebih awal. Aku tak duduk ya. Ya. Siapa lagi ya? Nah itu ya antri teman-teman ya. Nah itu kan ada yang udah antri itu satu ya, mbah-mbah itu ya. Nah, nanti tuh ntar ada yang datang lagi antri di belakang. Kenapa kok orang Jepang antri ya? Ya sampean kan pasti tahu sendiri ya. Kalau datang lebih awal ya dia antrinya paling depan ya, yang belakang ya di belakang. Jangan kayak di Indonesia ya, udah datangnya belakangan, nyerobot ya, langsung berdiri yang di paling depannya, gimana ya, kan nggak enak teman-teman ya. Jadi tuh rasanya kayak ngambil hak orang lain ya, nggak sopan ya teman-teman ya. Biasanya kan ada gitu ya, ibu-ibu buru-buru ya, sampean mau buru-buru, mau ada urgent ya, minimal izin dulu ya sama yang duduk di paling depan, boleh nggak saya duluan gitu ya, nggak nyerobot langsung langsung nyerobot di depan, langsung ini dulu ya, minta dilayanin dulu sama kasirnya misalkan, atau sama yang di rumah sakit biasanya sering ya, minta dilayanin dulu sama suster-susternya, sama dokternya, padahal kan yang antri ya semuanya orang sakit ya. Kayak gitu teman-teman ya, budayakan antri itu. Sampean lihat ya, jejer-jejer rapi ya. Ya karena sudah kebiasaan ya. Ya ini kebiasaan yang sederhana tapi susah ya dilakukan orang-orang, khususnya orang Indonesia ya. Apalagi sampean kalau ada di Indonesia kan suka itu ya, ada bagi-bagi sembako gratis, bagi-bagi uang gratis ya. Mana ada itu yang pada antri rapi jajar-jajar ya, pasti semraut ya, oyo-oyoan. Jadi pada keroyokan itu ya, minta duluan paling depan biar dapat sembako gratis atau biar dapat uang gratis kayak gitu. Itu teman-teman ya, jadi kebiasaan nomor 4 itu ya orang Jepang ya, kebiasaan sederhana orang Jepang. Nomor 4 adalah antri ya, dimanapun berada sampean itu. Nah itu sampean lihat ya, antriannya rapi ya, jajar-jajar tuh, dari ujung sampai ujung itu rapi ya. Nah itu kan ada yang baru datang ya, dia di belakangnya tuh rapi ya. Ya kayak gitu sampean ya antri ya, jangan sembarangan, karena dimana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung. Jadi
Jadi sampean taati ya peraturan atau tata tertib di Jepang ya, ada adabnya. Kalau antri ya sampean ikut antri, jangan sembarangan. Nah ini sampean lihat ya, jadi jejer-jejer ya, rapi ya, gitu. Ya ini kereta saya mau datang ya, saya jeda dulu ya, nanti saya lanjut ya di Shin Narashino Station. Jadi sampean lihat ya, kayak gini ya, sampean contoh ya. Oke teman-teman ya. Ya ini saya sudah tiba di stasiun Shin Narashino ya. Lanjut ya, tadi udah sampai nomor 4 ya, kebiasaan sederhana orang Jepang ya, yaitu antri ya. Nah kebiasaan yang nomor 5 adalah orang Jepang itu nggak segan-segan buat minta maaf teman-teman ya. Ah sumimasen ne, ah gomen ne, gomenasai ne. Nah kayak gitu ya, minta maaf ya gitu. Jadi itu nggak, jadi sama siapa aja ya, mau dia nggak kenal sama orangnya, misalkan pas waktu saya kerja atau pas saya lagi di mall dimanapun ya, misalkan saya kesenggol sama orang Jepang ya, padahal orang Jepangnya nggak sengaja ya, dia langsung bilang, oh sumimasen nih, komen nih, sambil bungkuk ya, sambil bungkuk. Kalau di sini di Jepang tuh istilahnya ojigi ya, bungkuk 90 derajat ya punggungnya sampean. Ah sumimasen nih, komen nih, daijoubu nggak apa-apa gitu. Ya itu ya, jadi tetap humble ya orang Jepang ya, walaupun dia nggak sengaja ya, ya nggak salah juga ya, tapi tetap ya nggak segan-segan ya buat minta maaf ya. Jadi harga dirinya tuh nggak tinggi ya, maksudnya nggak egois, jadi bisa mengdownkan atau menurunkan kadar egonya ya. Ya biar kita tetap humble ya teman-teman ya. Ya siapa tahu kan orang yang kesenggol tuh kan kita nggak tahu ya dalamnya hati ya. Dalamnya lautan bisa kita ukur ya, tapi dalamnya hati seseorang yang kita nggak pernah tahu teman-teman ya, gitu. Jadi ya alangkah baiknya ya kalau kita ya sama siapapun itu, walaupun kita nggak kenal ya, walaupun sama orang yang kita kenal dekat ya, kan kita misalkan sama saudara sendiri ya, atau teman sendiri ya, kita kan nggak pernah tahu ya apa yang di dalam benak mereka ya, hatinya ya. Bisa saja mereka kesenggol, diem aja, padahal marah ya, ya kita minta maaf ya, maaf gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya bilang minta maaf ya. Ya udah itu aja ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak ya, cuman tak batasin soalnya bateraiku udah lowbat ya, 10% nih ya. Bahaya nanti kalau mati di tengah jalan ini videonya ya. Nah itu ya 5 kebiasaan sederhana orang Jepang ya, yang akan mengubah hidup sampean ya menjadi lebih baik ya. Ya kelihatannya sederhana, remeh-temeh, tapi prakteknya teman-teman ya seringkali itu susah ya, karena itu kita kan berhadapan dengan musuh terbesar ya, yaitu diri kita sendiri teman-teman ya. Ya semoga info ini bermanfaat teman-teman ya. Nah, ini masih hujan ya, awet kayaknya, ini nggak tahu sampai kapan ya redanya ya, tapi ya alhamdulillah ya, jadi syahdu teman-teman ya. Suasananya tuh jadi romantis ya. Sampean kalau melihat genangan-genangan air ini kan, genangan air hujan, jadi teringat kenangan-kenangan masa lalu gitu kan. Iya. Tapi kan kenangan-kenangan yang indah ya, yang syahdu ya, memori-memori yang baik ya. Itu jadi saya melihat genangan air tuh melihat kenangan tentang keluarga saya, anak istri saya gitu ya, saat bersama di Cikarang gitu.
Nah, gitu teman-teman ya. Ini saya pakai outfit sweater ya, turtleneck teman-teman ya. Kalau sampean lihat Reza Rahardian itu ya, kalau di film Habibie ya, itu kan suka pakai turtleneck ya. Turtleneck tuh kayak di lehernya masih ada kerahnya ditekuk ke dalam gitu teman-teman ya. Sweater turtleneck ya, model-model gitulah. Tapi ya saya nggak mirip Reza Rahardian ya, jauh ya, jauh masih gantengan Reza Rahardian ya. Yang sampai lihat film Habibie ya. Dah itu aja teman-teman ya. Ini saya mau neduh ya, mau duduk. Soalnya masih lama, ini baru jam berapa ya? Jam 6.26 teman-teman. Jemputannya datangnya jam 7.25, masih lama. Aku tak pusap-pusap dulu ya di dalam situ tuh, biasanya ada kursi kan. Nanti saya pusap-pusap di situ ya. Lumayan ya buat ngencengin otot-otot ya. Jadi tuh tahan banting di sini sampean ya. Nggak lembek, nggak lemah ya. Gitu teman-teman ya. Imun pun tetap kuat teman-teman. Ya makasih teman-teman ya. Semoga info ini bermanfaat teman-teman ya. Dan saya berharap ya dengan info ini teman-teman bisa hidupnya bisa menjadi lebih baik ya. Amin. Ya semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia ya, damai, sejahtera ya, adem, ayem, tentrem ya hidupnya ya, gemah ripah loh jinawi ya. Makasih ya teman-teman ya.